Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devano Dava Dinandra, tingkat 1, mahasiswa jurusan Fisioterapi Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pada yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari eksentrik, konsentrik, dan isometrik. Yang pertama adalah konsentrik. Jadi secara pengertian konsentrik itu artinya ketika kita mengangkat beban, otot bisep belakang I-nya itu akan pendek, seperti yang saya akan contohkan seperti ini. Saya mempunyai beban yaitu buku, kemudian jika kita fleksi bagian sekitar sini, bisa dilihat otot di sininya ini akan memendek pada otot bisep belakang I. Ini yang dinamakan konsentrik, yaitu ototnya akan memendek. Kemudian untuk eksentrik ketika kita melakukan ekstensi, bisa dilihat dari ototnya yang memendek ini, kemudian kita ekstensi, ototnya akan memanjang pada bisep belakang I. Kemudian untuk pengertian isometrik sendiri artinya otot tidak mengalami pergerakan atau stuck, jadi hanya seperti ini saja, tidak ada gerakan. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dermatomes dari cervical. Jadi yang pertama itu ada C2. C2 itu berada di 1 cm dari lateral occipital protuberansi atau di 3 cm bagian dari belakang telinga. Jika ditunjukkan seperti ini. Letaknya ada di sekitar sini yang ada tonjolannya ini. Kemudian untuk C3 sendiri letaknya di fossa supraclavicular atau lebih tepatnya di midclavicular, mungkin di sekitar sini. Baik, selanjutnya masuk ke C4. Jadi case sensory C4 itu berletak di atas acromion clavicular joint. Jika ditunjukkan seperti ini, letaknya itu di sini. Kemudian untuk C5 itu letaknya di lateral fossa antertubiti proxima di bagian elbow, di sini, di bagian sini yang ada celah. Kemudian untuk area C6 letaknya sendiri di bagian di permukaan dorsal di proksimal palang ibu jari atau jari pertama. Jadi letaknya itu di sini. Kemudian untuk C7 itu letaknya di permukaan dorsal di proksimal palang jari ketiga atau di jari tengah atau middle finger. Jadi letaknya itu di sini. Baik, untuk yang terakhir pada dermatomes pada area cervical yaitu C8. C8 sendiri letaknya itu di permukaan dorsal di proksimal palang jari kelima atau little finger. Jadi seperti ini. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dermatomes bagian torakal. Yang pertama ada T1. T1 itu ada dua bagian. Yang pertama ada bagian medial anterocubiti, yaitu di daerah sini yang ada tonjolannya sekitar sini. Yang kemudian yaitu di bagian proximal medial humeri, letaknya itu di belakang sini. Kemudian untuk T2 sendiri itu letaknya itu di apex axilia atau yang biasa kita sebut daerah ketiak, yaitu di daerah sekitar sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang T3 dan T4. T3 itu letaknya itu ada di space intercosta yang ketiga, tetapi sebelum mencari T3 lebih baik mencari T4-nya. Jadi T4 itu letaknya itu di daerah di sekitar midclavicular di sini. Kemudian T4 itu lokasinya atau titik palpasinya itu ada di daerah sini, di daerah nipple atau papilla mamae. Jadi T3 itu letaknya di atas atau di antara midclavicular di sini dan di antara daerah nipple, berarti di sini. Jadi T3 letaknya di space intercosta yang keempat, dan untuk T4 letaknya di sini di daerah nipple atau papilla mamae. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang T5. T5 itu letaknya itu di space intercostae
yang kelima, tapi alangkah lebih baiknya mencari T6-nya dulu. Jadi T6-nya itu letaknya itu di processus xiphoideus dan sejajar dengan mid clavicular seperti ini. Jadi xiphoideus kan ada di sekitar sini. Terus jika ditarik dari atas dari mid clavicular, jadi ada di sini untuk T6-nya. Dan untuk T5-nya sendiri itu letaknya di antara T4 di sekitar sini, T4 kan di sini, terus kemudian T6-nya itu di sini. Jadi untuk T5 sekitar daerah sini di space intercostae yang kelima. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Kemudian ada T7. T7 itu letaknya itu di antara processus xiphoideus dan umbicularis, lebih tepatnya di seperempatnya. Jadi pertama kita harus menarik garis dari mid clavicular line dari sini. Nah, terus kemudian sekitar sini seperempat di antara processus xiphoideus dan umbiculus. Kemudian untuk T8 sama seperti juga yang T7. Jadi pertama harus tarik garis dulu dari mid clavicular line dari sini. Kemudian 2/4 di antara processus xiphoideus dan umbicularis, jadi di sekitar sini. Kemudian untuk T9 itu sama juga seperti T7 dan T8, letaknya itu di antara processus xiphoideus dan umbicularis di daerah 3/4-nya. Jadi pertama seperti yang dijelaskan tadi di T7 dan T8, jadi tarik garis dari mid clavicular sampai ke sini. Jadi di 3/4 di antara area processus xiphoideus dan umbicularis. Kemudian untuk T10 itu letaknya di sekitar umbiculus atau di sekitar pusat, jadi di sekitar sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian torakal. Jadi selanjutnya ada T11. T11 itu letaknya di antara umbilicus dan ligamen inguinalis. Jadi letaknya di sekitar sini. Dan yang terakhir di T12 itu letaknya di ligamen inguinalis di midpoint-nya, berarti di sekitar sini, daerah sini. Ya baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dermatomes di bagian lumbal. Jadi yang pertama ada L1. Sebelum mencari L1, lebih tepatnya mencari L2. Jadi L2 itu letaknya di medial epikondel. Jadi letaknya di sini. Dan untuk L1 letaknya di antara T12 di sini dan di L2 di sini di epikondel. Jadi L1 itu letaknya di sekitar sini, di medial femur atau medial paha. Kemudian untuk L3 sendiri itu letaknya di medial epicondyle femur. Jadi kalau misalnya ditunjukkan seperti ini, di sekitar sini yang ada lengkungan. Kemudian untuk L4 sendiri itu letaknya di malleolus atau yang biasa kita kenal di mata kaki. Jadi letaknya itu di sini. Dan kemudian untuk L5 sendiri itu letaknya di dorsal di permukaan dorsal di bagian metatarsal phalangeal jari ketiga. Jadi di sini ini kan metatarsal. Ini metatarsalnya. Kemudian ini phalangesnya. Kemudian di jari ketiga, jadi di sekitar area sini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dermatomes di bagian sacrum. Yang pertama S1 itu letaknya di lateral heel atau lateral calcaneus heel. Jadi letaknya itu di sini. Jika ditunjukkan di sekitar sini. Kemudian untuk S2 itu letaknya di fossa popliteal. Jadi letaknya itu di belakang lutut, di sekitar sini. Dan untuk S3 sendiri letaknya di tuberositas ischiacticus.
Kemudian untuk S4 dan S5 letaknya itu di area perineal atau perineum. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.